Kalau pintu kebaikan 8, apa saja? 7 tadi diarahkan untuk kebaikan, maka ia menjadi sumber pahala. Lisan kita bisa menjadi sumber pahala. Penglihatan kita menatap huruf Al-Quran, mushafil Quran, melihat begini, itu berpahala. Sehingga Rasulullah berpesan, berikan untuk matamu haknya untuk mendapatkan pahala. Dengan cara melihat huruf Al-Quranul Karim. Maka harus pandai memang setiap muslim muslimah itu membaca Al-Quran langsung dari huruf Arabnya. Jangan huruf Latin. Yasin tertulis yang dibaca Latinnya. Ya asin katanya. Ya asin. Kok nggak manis? Ya asin. Karena yang dibaca Latinnya. Sampai habis surah Yasin, yang dibaca Latin. Ketika ditanya, kenapa ini yang dibaca? Ya proses katanya. Proses tapi udah puluhan tahun. Kapan meningkat? Orang yang membaca Al-Quran tidak langsung huruf Arabnya, tapi Latin, dia belum membaca Al-Quran. Kalau masih juga protes, kita bisa kasih jawaban. Sejak kapan? Kita bertanya tapi jawaban. Sejak kapan Allah menurunkan Al-Quran dengan huruf Latin? Bukankah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, yang terang, yang jelas? Dengan bahasa Arab maksudnya adalah bahasanya, tulisannya, cara bacanya, semuanya Arab. Bilisanin arabiyyin mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab. Maka setiap muslim muslimah mesti tahu dan harus mempelajari cara baca Al-Quran langsung dari hurufnya. Kalau masih belum tahu juga, mulai dari Iqra. Nggak apa-apa saingan sama cucu. Mungkin cucu kita sudah Iqra 4, kita baru Iqra 2, nggak apa-apa. Dan harus berani menanggung malu. Bukan malu itu, justru kebaikan. Kenapa harus malu? Prinsipnya, daripada menanggung malu di akhirat nanti, masih lebih ringan kita menanggung malu itu di dunia ini. Harus membaca Al-Quran dari huruf Arab. Nah, maka kita menatap huruf Arab itu berpahala. Melihat Ka'bah itu, bukankah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW mengatakan, an-nazaru ilal Ka'bah ibadah. Menatap Ka'bah itu ibadah. Tapi Ka'bah yang benar ya, bukan gambar ketiga, bukan. Ka'bah di Mekkahnya. Kita berdiri di tepian pagar Masjidil Haram, lantai 2, atau lantai 3 sambil melihat Ka'bah, itu berpahala. Melihatnya berpahala. Untuk anak-anak, menatap dengan penuh kasih sayang wajah kedua orang tua tercinta, itu berpahala. Jadi melihat huruf Al-Quran berpahala, melihat Ka'bah, Al-Ka'batul Musyarrafah berpahala, menatap wajah kedua orang tua tercinta berpahala. Maka untuk anak-anak, ketika ayah bunda masih ada bersama kita, ya, peluk ciumlah, tatap wajahnya dengan penuh kasih sayang. Sebelum kedua beliau atau salah satu kedua beliau Allah panggil selamanya. Dan itu nggak bisa diwakili dengan foto. Mungkin dengan melihat foto begini terobati rasa kangen atau malah tambah rindu. Nah, tapi melihat foto dengan melihat langsung kedua beliau berbeda. Yang bernilai ibadah adalah ketika seorang anak melihat wajah ayahnya, ayah bundanya dengan tatapan rahmah, kasih dan sayang. Maka Allah pun akan menatap dengan kasih sayangnya untuk anak-anak tercinta. Bapak Ibu sekalian, itu penglihatan bisa menjadi sumber pahala. Jadi lisan kita menjadi sumber pahala dengan kita tilawah atau berzikir. Bukankah itu mendatangkan pahala? Melihat yang baik-baik seperti tadi mendatangkan pahala. Mendengar hal-hal yang positif yang baik berpahala. Jadi sumber pahala. Kedua tangan kita bisa menjadi sumber pahala, kebaikan. Kebutuhan perut kita bisa mendatangkan pahala. Bukankah sebutir nasi yang kita persembahkan untuk keluarga, untuk anak-anak tercinta, untuk cucu-cucu tersayang, dan satu butirnya itu bernilai sedekah. Subhanallah. Satu butir nasi bernilai sedekah. Kalau memang sumbernya baik. Sehingga kebutuhan perut pun sumber pahala. Syahwat biologis juga sumber pahala. Bukankah Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, kalau seandainya seorang suami tanda kutip mendatangi istrinya, apakah dia memperoleh pahala? Rasul menjawab, seandainya si pria itu atau si suami itu, tanda kutip, membuangnya, melampiaskannya kepada yang bukan istrinya, kira-kira menurutmu berdosa, haram, atau berpahala? Ya berdosa ya Rasulullah, itu haram. Nah, kepada istri sahnya, kalau begitu berpahala.
Syahwat biologis mendatangkan pahala kebaikan, diridhoi oleh Allah. Kedua kaki juga sama, ia bisa jadi sumber pahala. Kalau tadi sumber dosa, tapi ketika ia diarahkan untuk hal-hal yang baik, melangkah setapak demi setapak, selangkah demi selangkah menuju masjid, menuju majelis ilmu, menuju kebaikan, menuju ruang kerja, cari nafkah, semuanya menjadi sumber pahala kebaikan. Satu poin ditambah hati, maka hati itu sumber pahala. Seseorang dengan dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan, baru niat, belum dilakukan, dia telah mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Sebaliknya dosa, baru diniatkan saja, nggak dapat apa-apa. Tidak berpahala, tidak berdosa. Maka hati, kita katakan, bukan sumber bagi dosa. Bukan pintu dosa dia. Hati itu adalah pintu kebaikan. Sehingga 7 anggota tadi, plus hati menjadi 8. Maka pintu surga itu 8. Karena sumber kebaikan dalam diri setiap kita itu 8.